Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membagikan trik bagaimana cara membuka buku digital berupa flipperbook yang sudah kita punya, yang kemarin sudah saya buat tutorial cara memasangnya di Google Classroom. Jadi ini contoh flipperbook yang sudah saya taruh di Google Classroom. Nah, bagaimana cara membuka halaman demi halaman dengan cepat? Di dalamnya itu sebenarnya ada banyak tombol yang kasat mata ya, atau fungsi-fungsi yang rahasia ya. Baik, saya akan ambil salah satu buku sembarang saja ya. Ini buku bahasa Indonesia. Nah, ketika kita buka, defaultnya kan tampilannya kecil begini, jadi tidak bisa gede. Kemudian kalau kita harus membuka materi atau halaman demi halaman begini ya, sepertinya lama ya. Kemudian kalau ini terlalu kecil, terutama untuk mata tua ya, agak kesusahan ya kalau seperti ini ya. Pertama, mari kita manfaatkan tombol dulu. Tombol untuk pindah halaman bisa memanfaatkan panah-panah di bawah ini ya, untuk maju atau mundur. Bisa juga di sisi kanan dan kiri ini ya, ini juga ada ya, untuk berpindah halaman. Nah, ada cara lain sebenarnya yang praktis ya, mudah-mudahan semua buku ada fungsinya itu. Yang pertama begini, kita klik kanan saja di sini ya, klik kanan. Nah, di sini ada menu ya, ada menu untuk daftar isi. Di sini ada table of content. Nah, di sini di sisi kanan ini kalau kita klik itu sebenarnya udah muncul. Nah, masalahnya ini tidak semua buku sepertinya diberi link seperti itu, tidak semua buku ya. Saya coba ganti buku ya, saya akan coba buka buku yang sudah saya cek kemarin tuh, buku ekonomi. Nah, kalau semua buku itu settingannya sudah seperti yang saya buka ini di ekonomi, enak ya, daftar isinya bisa cepat kita lacak ya. Jadi saya ulangi ya, ini misalnya klik kanan, di sini ada table content. Nah, di sisi kiri ini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali nah ini ada banyak sekali link, ada daftar isi, ada pendahuluan dan seterusnya. Itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kita tinggal klik saja, tinggal klik. Ini ada klik panah begini, kita bisa langsung misalnya lompat langsung ke latihan, ini bisa balik lagi ke daftar isi, ini bisa. Jadi tidak harus membuka satu persatu halaman demi halaman, kelamaan ya. Kalau kita buka satu-satu gini dengan panah gini, kita buka halaman 50, wah susah banget ya, kelamaan kalau seperti itu. Kalau hanya membuka satu atau dua halaman sih nggak masalah, tapi kalau lompatnya sampai belasan atau puluhan halaman kan susah juga ya. Itu ya, jadi saya ulangi, bisa klik kanan kemudian milih yang table content. Ada tulisan table content, bentar saya zoom. Nah, ini ada tulisan table content. Oke. Nah, kemudian selain di klik kanan menemukan table content, sebenarnya posisi home-nya itu ada di sini juga ada. Bentar ya. Nah, ini ada tanda ini sebenarnya home. Kalau ini kita klik, dia akan langsung kembali ke daftar isi. Jadi kalau ini saya klik, dia akan langsung balik ke daftar isi. Bahkan daftar isi ini pun ini bisa menghubungkan kita dari satu halaman ke halaman yang lain ya kan. Saya balik ke daftar isi misalnya ya, kemudian saya milih yang terakhir ini, kegiatan pembelajaran 3, kita langsung pindah ke sini gitu ya. Itu untuk tombol. Berikutnya, kalau misalnya kita bekerja atau membaca buku digital ini, flipperbook ini menggunakan mouse, itu lebih enak malahan kalau pakai mouse. Jadi di scroll gini, nah ini bisa cepat ya, bisa naik turun ya, itu pakai mouse ya. Klik kanan klik kirinya juga enak kan kalau pakai mouse. Tapi kalau pakai apa namanya tab yang ada di keyboard ini, untuk mempercepatnya ya agak susah juga. Dengan dua jari kalau kita tarik melebar, dia akan seperti ini. Itu dengan dua jari ya. Kalau kita tarik ke dalam, dia seperti ini balik ya. Itu kalau menggunakan istilahnya apa ini ya, kalau yang sentuh itu ya di keyboard itu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tulisan ini dirasa terlalu kecil, kita bisa melakukan zoom in ya, di zoom. Caranya klik kanan ya,
ya. Di sini ada menu untuk zoom. Nah, di sini ada zoom. Jadi ada di sini, kalau kita klik kanan ada 3 menu. Di sini ada zoom in, ada full screen, dan ada table of content. Nah, fungsi dari full screen itu akan menampilkan flipperbook ini penuh satu layar. Jadi nggak ada lagi menu-menu seperti ini. Menu-menu ini nggak ada. Ya, tombol-tombol ini yang punya kita untuk pindah akses kemana-mana itu hilang. Kita coba ya yang full screen. Nah, seperti ini kalau full screen. Nanti kalau mau keluar ya escape saja. Ya. Jadi klik kanan, di sini ada full screen. Nah, kalau misalnya di full screen pun tulisannya juga masih tampak terlalu kecil seperti ini, kita manfaatkan zoom in. Di sini ada zoom in ya, yang tadi itu. Nah, ini zoom in. Zoom in ini kita klik. Kalau ini kita klik, maka buku akan tampil cukup besar dan bisa diperbesar lagi. Kan di bagian atas ini kan ada plus min ya. Ini ada plus min. Ini bisa untuk menambah ukuran tampilan. Jadi misalnya dalam satu layar ini satu buku. Ini cocok kalau kita mau menerangkan ke anak-anak. Jadi bagi teman-teman yang tidak menyiapkan materi PowerPoint misalnya, maka buku ini bisa sangat membantu ya. Kita bisa buka, ya anak-anak silahkan dilihat di bukunya masing-masing. Itu kalau anak-anak sudah menggunakan Google Classroom, mereka kan tinggal mengikuti dan membuka di media di device atau di perangkatnya yang dimiliki ya, entah itu gadget, entah itu laptop gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan zoom in ini. Jadi saya ulangi ya, klik kanan, di sini ada zoom in, dia akan naik. Nah, menu di atas ini yang plus ini untuk memperbesar, yang min untuk memperkecil. Kalau balik normal yang ini, yang lingkaran. Bahkan buka halaman pun bisa juga dari sini, tuh kan? Ya, banyak cara. Jadi itu tombol-tombol yang barangkali teman-teman belum mencoba, mungkin ini bisa membantu. Ya, saya belum ngecek semua buku karena jumlah bukunya kan puluhan. Jadi apakah semua buku itu punya table content semacam ini, saya belum ngecek ya. Jadi yang jelas di ekonomi ada. Ini kreatornya cukup hebat ini ya. Jadi kalau di ekonomi sudah dibuatkan table content, jadi akan mempermudah kita untuk melihat daftar isi langsung di sisi kiri ini. Yang buku lain tadi saya sempat lihat yang bahasa Indonesia belum disetting seperti itu. Jadi, itu enaknya kalau bukunya dilengkapi table content. Atau mungkin ada pertanyaan, kenapa buku lain kok nggak ada table content yang lengkap di sisi kiri itu? Nah, itu kembali lagi kepada kreatornya. Jadi kreatornya pada saat itu ya tidak menyiapkannya. Bahkan jangan-jangan nanti daftar isinya juga nggak bisa di-link. Kalau ini kan daftar isinya bisa di-link. Jadi daftar isi ini ya, misalnya ini saya zoom lagi. Dari daftar isi ini misalnya saya mau langsung ke daftar pustaka, bisa langsung ke sini. Ya kan, cepet kan? Itu salah satu keunggulan kalau kreatornya udah menyiapkan link ya, link yang sudah disetting di dalam daftar isi atau table content. Selamat mencoba teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain. Assalamualaikum.